Legenda Lutung Kasarung. Dahulu kala di kerajaan Pasir Batang yang subur, Raja Prabu Tapa Agung, yang sudah tua duduk di singgasana kayunya yang megah. Ia menatap kedua putrinya, dan tahu sudah waktunya untuk memilih pengganti. Meskipun putri sulungnya, Purbararang, sangat cerdas namun angkuh, putri bungsunya, Purbasari, memiliki hati yang selembut embun pagi. Di depan seluruh istana, sang raja meletakkan mahkota emasnya ke kening Purbasari, mengangkatnya sebagai ratu masa depan. Hati Purbararang berubah menjadi dingin dan iri. Ia tidak rela melihat adik bungsunya naik tahta. Malam itu, ia menyelinap ke dalam hutan yang dalam untuk mencari seorang nenek sihir tua yang tinggal di pondok penuh akar. Purbararang memberikan sekantong keping emas sebagai imbalan untuk sebuah sihir gelap. Nenek sihir itu terkekeh dan memasak ramuan hitam yang akan merusak kecantikan Purbasari dan mengusirnya dari istana. Keesokan paginya, Purbasari terbangun dengan jeritan. Kulitnya yang dulu bersih tertutup bintik-bintik hitam yang gatal. Orang-orang di istana ketakutan dan percaya bahwa ia telah dikutuk. Purbararang memanfaatkan kesempatan itu dan meyakinkan raja bahwa Purbasari tidak lagi layak memimpin. Dengan hati yang hancur, sang raja terpaksa mengasingkan putri bungsunya ke hutan yang liar dan sepi. Purbasari menangis saat menatap cermin kuningan miliknya untuk terakhir kalinya. Kehidupan di hutan sangat berat, namun Purbasari tidak sendirian. Di atas pepohonan, seekor monyet hitam besar dengan mata yang bijak memperhatikannya. Ini adalah Lutung Kasarung, makhluk misterius yang seolah memahami kesedihannya. Suatu sore, ia melompat turun dari dahan pohon dan menyodorkan sepotong buah liar yang manis. Gerakannya sangat lembut dan penuh kasih sayang. Lutung Kasarung bukanlah monyet biasa. Ia sebenarnya adalah seorang pangeran dari langit bernama Sang Hyang Guruminda, yang turun ke bumi dalam penyamaran. Melihat kebaikan hati Purbasari, ia memutuskan untuk menolongnya. Saat Purbasari tertidur, Lutung bekerja dengan kecepatan ajaib, merajut akar pohon dan daun-daun besar menjadi sebuah pondok yang kokoh dan indah, yang harum semerbak bunga melati. Suatu malam, di bawah cahaya bulan perak yang terang, Lutung pergi ke sebuah tanah lapang dan mulai bertapa. Ia memohon kepada roh bumi untuk menyembuhkan sang putri yang tidak bersalah. Tiba-tiba, sebuah mata air yang sangat jernih muncul dari dalam tanah. Air itu bukanlah air biasa. Itu adalah air ajaib yang bisa menghapus segala noda di kulit maupun kesedihan di dalam jiwa. Purbasari mandi di telaga air jernih tersebut, dan saat ia keluar, kulitnya menjadi lebih bercahaya dan sehat dari sebelumnya. Kabar tentang kesembuhannya yang ajaib sampai ke telinga Purbararang. Kakaknya itu segera datang ke hutan dengan penuh amarah. "Kau mungkin sudah sembuh," ejek Purbararang. "Tapi seorang ratu harus punya rambut yang paling panjang. Jika rambutku lebih panjang, akulah penguasanya." Kedua bersaudara itu berdiri berdampingan dan membiarkan rambut mereka terurai. Rambut Purbararang sangat panjang hingga melewati pinggangnya. Ia tersenyum menang sampai akhirnya Purbasari melepas sanggulnya. Rambut Purbasari terjatuh seperti air terjun sutra yang hitam, menyentuh hingga ke ujung rumput di bawah kakinya. Wajah Purbararang menjadi pucat, namun ia tetap tidak mau menyerah. Ratu juga harus memiliki tunangan yang paling tampan, tantangnya. Purbararang memanggil tunangannya yang bernama Indrajaya, seorang prajurit bertubuh tinggi dan tegap yang sedang memamerkan kekuatannya. "Inilah calon rajaku," sombong Purbararang. "Mana tunanganmu, adik kecil? Atau apakah temanmu hanya monyet kutuan itu?" Orang-orang istana mulai tertawa saat Lutung Kasarung melompat maju, terlihat kecil dan aneh di samping prajurit yang gagah itu. Purbasari memegang tangan Lutung, dan dalam sekejap muncul kilatan cahaya keemasan. Bulu monyet itu menghilang. Sebagai gantinya, berdirilah Pangeran Sang Hyang Guruminda,
yang jauh lebih tampan dan gagah daripada pria manapun di kerajaan. Sihir jahat itu patah karena kesetiaan Purbasari. Purbararang berlutut karena malu. Purbasari pun menjadi Ratu Pasir Batang, memimpin dengan bijaksana bersama Sang Hyang Guru Minda selamanya.